Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza Agustina, salah satu mahasiswa dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2019 dari UIN Yesus Riau. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah IT Risk Management. Jadi pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang teknologi risk management, yang mana materi dalam video ini saya rangkum dari video yang diupload oleh channel YouTube LinuxNet. Nah, jadi ada 3 topik utama yang akan menjadi pembahasan pada video kali ini, yaitu mengenai pengertian dari ITRM itu sendiri, lalu tantangan apa saja dalam implementasi ITRM, dan juga bagaimana cara mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Nah, sebelum memasuki pada topik pertama, itu mengenai pengertian ITRM, saya akan sedikit memberikan sebuah overview mengenai sebuah risiko. Risiko itu merupakan suatu hal yang memang kepastian kejadiannya itu tidak jelas. Apakah hal ini akan terjadi, ataukah hal ini tidak akan terjadi. Namun, risiko merupakan suatu hal yang jelas pasti adanya. Walaupun kejadiannya itu tidak pasti akan terjadi atau tidak, tapi dia pasti ada. Jadi, oleh karena itu, bagi sebuah perusahaan ataupun organisasi untuk mengidentifikasi dan memanajemen adanya risiko yang menghantui perusahaan atau organisasi mereka itu sangatlah penting. Sangatlah penting demi kelangsungan proses bisnis dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Dan juga agar mereka bisa menentukan langkah-langkah mengatasi risiko tersebut apabila terjadi lebih awal. Sehingga nantinya mereka tidak kaget apabila risiko ini tiba-tiba terjadi dan mengancam kelangsungan perusahaan dan organisasi mereka. Nah, jadi sebenarnya ITRM itu apa yang dilakukan dalam ITRM? Jadi ITRM itu apa? ITRM itu atau merupakan singkatan dari Information Technology Risk Management, merupakan sebuah proses dalam memanajemen risiko yang mungkin saja dapat terjadi sehingga dapat mengganggu proses bisnis sebuah perusahaan atau organisasi. Jadi, tugasnya itu, ITRM ini memanajemen risiko yang mungkin saja dapat terjadi di masa depan, dan mereka bisa menentukan langkah-langkah mengatasinya lebih awal sebelum nantinya risiko itu dapat terjadi. Sehingga di saat nanti risiko itu terjadi, mereka tidak kaget, tidak bingung lagi apa yang harus dilakukan karena sudah mengidentifikasinya lebih awal. Lalu, apa saja tantangan-tantangan yang akan dihadapi dalam implementasi IT Risk Management ini? Ada beberapa tantangan yang banyak dihadapi dalam kegiatan implementasi ITRM. Yang pertama, masih banyaknya orang yang tidak menganggap penting ITRM. Masih banyak orang yang berpikiran bahwa kenapa kita harus melakukan proses ITRM ini? Untuk apa kita memprediksi sesuatu hal yang kepastian kejadiannya itu tidak jelas gitu. Apakah ini akan terjadi ataukah ini tidak akan terjadi? Jadi masih banyak orang yang menganggap ITRM ini tidak begitu penting. Padahal sebenarnya ITRM itu sangatlah penting. Penting demi kelangsungan proses bisnis sebuah perusahaan atau organisasi. Dan yang kedua, masih banyak orang yang menganggap ITRM ini pekerjaan yang membosankan. Ya, sama saja seperti yang pertama. Melakukan prediksi terhadap risiko yang dia itu tidak jelas akan terjadi atau tidak gitu. Mereka masih menganggap itu hal yang membosankan, yang tidak penting. Lalu yang ketiga, memerlukan data yang banyak. Nah, dalam kegiatan manajemen risiko ini, yang dimulai dari kegiatan identifikasi, lalu menganalisis risiko, sampai akhirnya nanti memonitoring risiko. Nah, untuk mendukung proses-proses tersebut, tentu hal paling krusial yang dibutuhkan adalah data. Dan data yang dibutuhkan jumlahnya pasti tidak akan sedikit. Apalagi bagi perusahaan atau organisasi yang jangkauannya luas dan besar.
dan sistem yang mereka gunakan juga cukup kompleks. Jadi data yang dibutuhkan untuk kegiatan manajemen risiko ini tentu juga akan sangat banyak. Itu menjadi tantangan dari implementasi ITRM ini sendiri. Lalu yang terakhir yaitu memerlukan pengetahuan yang baik di bidang teknologi dan bisnis. Nah, jadi bagi orang-orang yang ingin menerapkan ITRM ini atau mereka yang ingin terjun di bidang ITRM ini, haruslah orang-orang yang memiliki pengetahuan yang baik di kedua bidang ini, di bidang teknologi dan bisnis. Mereka yang tidak hanya paham di teknologi, tapi mereka juga paham di bidang bisnis dan begitu juga sebaliknya. Jadi mereka itu bisa melihat bahwa apabila hal ini atau risiko ini nantinya terjadi pada sistem yang sedang digunakan oleh perusahaan atau organisasi tersebut, lalu dampak seperti apa nantinya yang akan terjadi, yang akan mempengaruhi proses bisnis sebuah perusahaan atau organisasi. Sebesar apakah kerugian yang akan perusahaan atau organisasi tersebut dapatkan apabila risiko ini terjadi pada sistem yang sedang mereka gunakan. Itulah beberapa tantangan dari implementasi ITRM ini. Lalu bagaimana cara mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Yang pertama, yang jelas yaitu memulai untuk menerapkan ITRM ini. Dan juga menemukan seseorang yang menyadari bahwa ITRM ini itu sangat penting. ITRM itu sangat krusial untuk sebuah perusahaan ataupun organisasi. Dan yang kedua, menentukan setiap proses dan prosedur yang dibutuhkan untuk kegiatan risk management. Dimulai dari pengumpulan data, lalu nantinya melakukan identifikasi risiko, lalu nanti melakukan analisis risiko, sampai akhirnya nanti melakukan monitoring risiko. Lalu yang terakhir, yaitu menentukan tools yang dapat membantu mereka dalam melakukan proses IT risk management ini. Dapat menggunakan berbagai macam framework yang sekarang sudah banyak tersedia berbagai macam framework untuk IT risk management ini sendiri. Nah, jadi jika saya simpulkan, IT risk management itu merupakan suatu hal yang sangat penting adanya bagi sebuah perusahaan ataupun organisasi. Agar apa? Agar mereka bisa memikirkan cara lebih awal untuk dapat menghindari berbagai macam kerugian yang dapat mereka alami apabila sebuah risiko ini dapat terjadi untuk perusahaan mereka. Cukup sekian penjelasan tentang teknologi risk management yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.